Saya lanjutkan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Agak-agaknya rada-rada ini. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran diferensiasi adalah menyesuaikan proses pemenuhan kebutuhan peserta didik. Ya, oke, langsung diperlakukan. Nge-lag, jadi yang saya klik tadi jalan lagi. Oke, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran memenuhi kebutuhan peserta didik atau individu setiap murid yang meliputi minat, profil belajar, dan kesesuaian profil. Oke, nggak terlihat. Pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa diperlakukan berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Kenapa? Agar dapat bertumbuh kembang secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga peran kita sebagai perawat dan penuntun. Oke, ya. Apa sih ketika kita masuk di kelas atau di pembelajaran? Yang pertama yang penting adalah memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan jelas. Ya, jelas dari mana? Dari capaian pembelajaran. Kemudian diturunkan menjadi TP, ATP, dan seterusnya. Kemudian merespon kebutuhan belajar murid. Nah, ini yang disebut sebagai pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid itu artinya yang interaktif, yang menyenangkan, bukan sekedar gurunya sendiri yang ngomong ataupun dikasih catatan, bukan seperti itu. Oke. Bapak Ibu hebat air, diferensiasi tidak berarti guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar, sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, ada 3 ya teman-teman semua. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran yang diarahkan di implementasi kurikulum Merdeka ini, yang lebih berpihak kepada peserta didik, ada 3 nih, yaitu pembelajaran diferensiasinya ada di mana? Di konten, di proses, dan di produk. Oke. Seperti apa sih kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Adalah ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat memahami atau mengeksploitasi, menemukan isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal. Jadi yang sesuai dengan fase perkembangan mereka, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Kemudian, guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan, dapat mengumpulkan, dapat memberikan hasilnya, dapat merefleksi dari pembelajarannya seperti apa yang mereka pelajari dengan sesuai minat mereka. Oke, seperti apa sih bedanya? Oke, teman-teman seperti ini nih. Nah, oke, bisa dibaca ya sekilas ya. Teman-teman nanti bisa lihat di materi juga. Minat siswa jarang dipertimbangkan. Jadi gurunya ngomong sendiri, pokoknya aku mau ngajar halaman ini sampai ini. Jadi panduannya pakai buku. Nah, padahal kalau sekarang panduannya bukan buku, panduannya adalah CP. Ya, CP-nya per fase. Kemudian disepakati dalam satu sekolah atau dalam satu kelompok belajar, dalam satu kombel, mana nih CP yang akan disampaikan dulu. Jadi panduannya bukan buku. Buku itu bisa mana saja. Panduannya CP, kemudian Bapak Ibu bersama dengan guru kelas satu fase, kemudian atau guru pelajaran satu fase, kemudian Bapak Ibu mendiskusikan mana saja yang akan disampaikan. Nah, itu disesuaikan dengan
diutamakan disesuaikan dengan kepentingan peserta didik, kebutuhan peserta didik, dan disesuaikan dengan apa nih potensi-potensi yang di sekitar yang bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Bukunya bisa Bu, buku dari kurikulum 13 bisa banget. Asal CP-nya masih sesuai. Jadi tidak harus pakai, alasannya kan sekarang kan memang banyak sekolah yang sudah hampir semua menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Tapi ada juga yang sedang galau, bukunya belum ada. Padahal pemerintah sudah share juga nih di pusat buku nasional. Nanti ya, mungkin nanti saya akan berikan linknya ke Mas Rizky. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses banyak buku bermutu, baik buku-buku yang penunjang untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka maupun buku-buku bermutu yang lainnya. Atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan buku-buku apa saja, yang penting CP-nya ada. Kemudian CP itu diturunkan menjadi TP, ya teman-teman hebat. Oke. Kemudian perbedaan yang lain, sudah ada yang tunjuk dari angkat tangan. Nanti ya, kita belum masuk ke poinnya dulu. Pertimbangan profil belajar kecil kalau di tradisional classroom. Tapi pada differentiated classroom akan memanfaatkan beragam pilihan profil belajar. Oke, nanti kita sambil bahas ya. Nah, teman-teman, beragam bahan ajar tersedia. Nah, kalau kelas poin juga sangat menunjang sebenarnya. Jadi saya pengguna Quizizz, saya juga pengguna kelas poin, saya juga pengguna berbagai media digital lainnya. Nah, tetapi ketika saya mengajar di kelas dengan PPT, pasti yang saya pakai kelas poin. Karena di situ langsung interaktif dengan peserta didik. Kemudian saya bisa memanfaatkan kelas poin ini untuk mengajak anak berdiferensiasi. Oke. Kita lanjutkan dulu. Untuk apa sih? Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini, untuk siswa itu manfaatnya adalah dia startnya di mana kita tahu. Jadi kita tuh ketika mengajar itu tidak sama rata. Tapi kita tahu si A startnya dari mana. Startnya dari mana, si C startnya dari mana. Sehingga kita bisa melakukan peningkatan-peningkatan sesuai start mereka masing-masing. Gitu. Jadi itu hanya pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk guru sendiri manfaatnya apa? Nanti kalau waktunya sudah mau habis diingatkan ya Mas Rizky ya. Mudah-mudahan ada bonus karena tadi ada kendala teknis. Oke, untuk guru semakin memahami nih tentang posisi belajar peserta didik sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi lebih fokus membaca siswa mereka. Jadi kenal, guru itu kenal, bukan ngajar-ngajar aja, kasih tugas atau nerangkan sendiri, satu tuh kasih tugas, ada yang mau bertanya, semua diem, bukan begitu. Itu bukan pembelajaran yang seperti diisyaratkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dalam Kurnas ini, semua pembelajaran mengacu pada pembelajaran yang menyenangkan. Situasinya juga aman, kemudian menyenangkan peserta didik. Nah, salah satu yang ini dengan mengakses atau dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk startnya kita tahu, kemudian bagaimana mereka berkembang, kita juga bisa memfasilitasinya. Oke, seperti ini kira-kira. Mengidentifikasi pengetahuan awal, ya, mengamati perilaku siswa, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, membaca rapot murid dari kelas sebelumnya, berbicara dengan guru sebelumnya. Ini salah satu cara ketika kita mengenal profil. Kemudian mengenal kebutuhan murid, mereview, melakukan refleksi, dan seterusnya. Oke, teman-teman hebat di seluruh tanah air, ini kebutuhan belajar siswa. Kesiapannya, minatnya, profilnya, ya. Oke. Sepertinya ini tidak usah saya jelaskan panjang kali lebar ya. Ini yang penting kita tahu bahwa ketika kita menetapkan tujuan pembelajaran harus paham ya, mana yang menjadi kata kerjanya, mana yang menjadi tujuannya. Ya, harus diturunkan dari CP yang sudah ditetapkan. Oke, nanti kita singgung. Oke, Bapak Ibu hebat seluruh tanah air. Nah,
Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, kita bisa melakukan asesmen awal. Nah, asesmen awalnya seperti apa? Kita bisa pakai class point loh. Nah, seperti apa pakainya? Bisa observasi, bisa wawancara. Oke. Oke, ini mengidentifikasi tes tertulis. Oke, kalau tes tertulis bisa Bu, bisa banget. Nah, ini mengidentifikasi minat. Minat peserta didik bisa nggak Bu dengan identifikasi dengan class point? Bisa. Oke, minat itu seperti apa sih? Ada seni, ada lukisan, literatur, fiksi, teknologi, atletik, sains, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu. Ini contohnya. Contoh ya, Bapak Ibu ya. Saya bacakan. Ibu Zainab. Ibu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Ini pelajaran apa, Bapak Ibu? Teks prosedur biasanya pelajaran apa nih? Oke, nggak ada yang jawab ya. Pada di unmute ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Teks prosedur biasanya ada di pembelajaran bahasa ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Ia kemudian melihat catatan yang dimiliki. Di kelasnya itu ada yang 8 murid yang suka banget sama kegiatan olahraga. Ada 6 orang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ada 4 orang yang senang membuat prakarya. Ada 2 orang yang senang memasak. Nah, setelah Bu Zainab mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, Bu Zainab lalu meminta murid berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur tersebut. Nah, setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai minat mereka. Ada yang memilih membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng, ada yang menulis tentang membuat bunga dari sedotan, ya, ada yang menulis tentang cara bermain bulu tangkis misalnya, dan seterusnya. Nah, itu artinya Ibu Zainab sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu Zainab nanti menggunakan apa? Boleh, Ibu Zainab akan memanfaatkan salah satu fitur di class point, yaitu image upload. Nah, oke teman-teman ya. Nah, di sini ada profil belajar yang mempengaruhi gaya belajar. Ya, tapi bukan berarti kita membuat kelompok-kelompok sendiri. Misalnya kelompok auditori di pojok, kelompok visual di pojok kanan, kelompok kinestetik di depan, bukan begitu. Ya, tetapi ini adalah masukan bagi kita untuk memberikan banyak materi dengan berakses atau beragam akses yang bisa mengakses baik gaya belajar auditori bisa, kemudian kita juga berikan ragam materi yang ragam sumber belajar yang kinestetik bisa, kemudian juga yang visual juga bisa mengakses. Artinya kita menyediakan sumber belajar yang beragam.